Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Gayung Sari. Kami mohon perhatian jemaat sekalian, kita akan terlebih dahulu menyaksikan beberapa warta dan video simulasi ibadah onsite di GKI Gayung Sari berikut ini. Sehubungan dengan meningkatnya angka COVID-19 di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, maka keputusan Majelis Jemaat GKI Gayung Sari tentang kebaktian Minggu secara onsite yang sedianya akan dilaksanakan mulai hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 akan tetap dilaksanakan dengan pertimbangan hanya untuk memfasilitasi jemaat yang mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas internet di rumahnya. Untuk itu, dimohon pengertian jemaat agar dapat mengikuti kebaktian online dengan mengoptimalkan fasilitas jaringan YouTube dari rumah masing-masing. Bagi jemaat yang terkendala dengan fasilitas internet, dapat mendaftar terlebih dahulu kepada kantor gereja untuk mengikuti kebaktian onsite dengan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi, sesuai dengan panduan beribadah yang dapat dibaca pada warta jemaat. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Rindukah saudara untuk beribadah onsite di gereja? Ibadah onsite GKI Gayung Sari akan dimulai pada tanggal 4 Juli 2021 pukul 9 pagi. Di tengah pandemi COVID-19, diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Jemaat wajib mendaftarkan diri melalui WhatsApp GKI Gayung Sari dan telah menerima konfirmasi kehadiran dari admin gereja. Pastikan mengenakan masker medis untuk mengikuti ibadah onsite di gereja. Bagi jemaat yang sedang sakit, kami himbau untuk mengikuti ibadah melalui YouTube channel kami. Seluruh ruangan ibadah telah dibersihkan dan didisinfektan sebelumnya. Sesampainya di gereja, jemaat diwajibkan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan. Yang diperbolehkan masuk adalah suhu di bawah 37,5 derajat Celcius. Jemaat wajib menunjukkan konfirmasi kehadiran kepada penatua yang bertugas dan dipersilakan untuk mengambil warta jemaat. Amplop untuk kolekte ditujukan bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara langsung di gereja. Sampaikan salam dengan senyuman dan salam sehati tanpa berjabat tangan demi kenyamanan bersama. Penatua akan mengarahkan jemaat untuk menempati tempat duduk. Pemberian persembahan secara tunai dilakukan dengan cara memasukkan uang ke dalam amplop putih yang telah disediakan sebelumnya dan mengikuti arahan dari petugas. Pengumpulan persembahan secara non-tunai tetap bisa dilakukan. Jemaat juga tetap bisa memberikan persembahan non-tunai melalui rekening gereja atau men-scan QRIS yang tersedia atau melalui kantor gereja. Setelah ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengikuti arahan dari penatua.
Yang pertama keluar adalah jemaat pada baris depan. Pintu masuk dan keluar berbeda, demi kenyamanan kita bersama. Jemaat tidak diperbolehkan bersalaman, berkumpul di teras gereja, dan mengobrol. Jemaat diwajibkan langsung meninggalkan lokasi gereja dan dihimbau untuk segera pulang. Terima kasih atas perhatian jemaat. Utamakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta minggu ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, marilah kita mempersiapkan diri kita dengan bersaat teduh sejenak. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru setiap pagi dan melimpah bagi kita. Mari bersama kita menaikkan pujian pembuka, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama menggumulkan sebuah tema, jangan menyerah meski tak mudah, yang dilandasi oleh firman Tuhan yang diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, firman ini mau mengingatkan kepada kita bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun Tuhan mengatakan janganlah takut. Sebab Tuhan menyertai kita. Dia membimbing kita. Dia meneguhkan kita. Bahkan menolong kita dengan tangan kanannya. Dan membawa kemenangan bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit ini. Namun persoalannya adalah seringkali kita ketika menghadapi begitu banyak pergumulan, kita lebih memilih sikap yang menyerah dengan keadaan. Kita menjadi pribadi yang tidak lagi mau berjuang. Dan karena itu saya mau mengajak kita saudara, untuk mengakui setiap perbuatan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan di dalam kehidupan kami. Namun kami seringkali gagal melihat pertolongan itu. Kami lebih memilih menyerah. Kami tidak lagi mau berjuang. Padahal Engkau senantiasa berjuang untuk menolong kami. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah perbuatan kami. Perbuatan kami yang cepat menyerah. Perbuatan yang tidak mau lagi berjuang di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Biarlah ya Allah, Engkau mampukan kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, meskipun dalam keadaan yang sangat sulit. Kami percaya bahwa Engkau berada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Inilah ya Allah pengakuan kami. Ampunilah perbuatan-perbuatan kami ini. Baharuilah kami, agar kami menjadi pribadi yang layak, seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih, ya Allah. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaran Roh Kudus, yang telah mengampuni dosa-dosa kami berdoa dan kami memohon. Amin. Dengar doaku, Yesus.
penghiburan, Raja hidupku. Baik di bumi, baik di sorga, siapa bandingmu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Firman Tuhan yang menjadi berita pengampunan bagi kita yang telah mengakui dosa dan pelanggaran kita diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27 yang mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tak mudah jalanku yang menuju ke
Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, bersama-sama bersekutu, meskipun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kiranya ya Allah, meskipun kami melakukannya di rumah, kami boleh tetap fokus dan terarah hanya kepadamu. Berkatilah setiap kami, hati dan pikiran kami, agar segala sesuatunya hanya tertuju kepadamu. Berkati juga setiap perangkat yang kami gunakan, agar kami boleh beribadah dengan sungguh tanpa ada gangguan-gangguan yang memecah konsentrasi kami. Ya Allah, Engkau tahu bahwa kami tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa diri. Biarlah hati, pikiran, diri kami seutuhnya hanya berfokus kepadamu. Sehingga dengan demikian, apa yang boleh kami dengarkan, apa yang boleh kami renungkan, boleh kami wartakan dalam setiap kehidupan kami. Bersabdalah ya Allah, sebab kami senantiasa rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Bapa yang kami kenal dalam Kristus, melalui perantaraan Roh Kudus kami berdoa dan kami juga mengucap syukur. Amin. Saudara, bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Markus, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekat. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu
yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, yang melakukan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa saya diberi kesempatan untuk boleh memimpin ibadah di GKI Gayung Sari. Dan ini adalah kali pertama saya memimpin di tempat ini. Sehingga oleh karena itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Pendeta Fu Era Gea. Kalau saudara mendengar nama saya, mungkin kening saudara mengkerut. Ini nama macam apa? Ini makhluk dari mana yang datang ya untuk berkhotbah begitu ya? Namanya aneh sekali. Ya, saudara, nama itu adalah nama dari bahasa Nias ya, sebab saya adalah orang Nias, ayah saya lebih tepatnya. Saya hanya numpang marga begitu ya. Tapi ibu saya adalah orang Sunda gitu ya, dan saya besar di pinggiran Jakarta. Dan sekarang saya melayani di GKI Gresik bersama dengan Pendeta Gideon. Barangkali itu yang saya bisa perkenalkan dari diri saya, saudara. Ya, pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema seperti yang tadi sudah saya ungkapkan di kata pembuka. Jangan menyerah meski tak mudah. Seperti banyak orang yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini merubah tatanan kehidupan kita. Dan segala bentuk yang sudah biasa kita lakukan, mau tidak mau harus berubah. Pola hidup kita, mungkin yang kuliah atau sekolah juga merubah pola studinya gitu ya.
Bahkan pola menggereja kita pun harus berubah. Yang tadinya kita datang ke gereja, kita bisa bertemu dengan saudara, kita bisa bercakap-cakap dengan bebasnya, pulang gereja mungkin bisa makan bakso atau makan apa begitu ya. Menjadi sangat menyenangkan. Tetapi sekarang tidak lagi karena kita harus beribadah ya, di rumah kita masing-masing. Ataupun kalau ada gereja-gereja yang sudah onsite itu sangat-sangat dibatasi dan protokol kesehatannya sangat ketat. Nah saudara, dari segala banyak perubahan yang ada, persoalan yang sering kali kita temui adalah kadang-kadang atau banyak kali kita tidak siap untuk dapat menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Kadang kita nggak siap. Bahkan pandemi COVID-19 ini tidak banyak ya, gereja-gereja yang sudah siap. Ada banyak gereja-gereja yang justru kelabakan. Apalagi kalau gerejanya itu tidak ada tim multimedianya. Itu sangat sulit sekali saudara. Ya. Kadang-kadang kita jadi nggak siap. Ya. Nah di tengah-tengah ketidaksiapan itu biasanya pilihannya adalah mau belajar, mau berjuang, mau berusaha, atau ya sudahlah, ya memang kita begini adanya, ya sudahlah. Mau diapain lagi, kita nggak mampu, kita nggak bisa. Akhirnya apa saudara? Yang terjadi adalah kita menyerah dengan keadaan ini. Lalu kita menyalahkan, ya karena kita memang orangnya terbatas. Kita tidak punya dana untuk beli perlengkapan, untuk merekam dan sebagainya. Orang-orangnya juga kemudian jadi sangat sulit karena pada ketakutan. Mereka cuman adanya di rumah-rumah aja, nggak mau kemudian bersama-sama kita berkumpul membicarakan kita harus apa dan seterusnya dan seterusnya. Maka kita diperhadapkan dengan keadaan, maukah kita berjuang atau kita menyerah dengan keadaan dan pasrah, ya memang begini. Nah saudara, bacaan kita memperlihatkan dua orang tokoh yang menarik. Yang pertama adalah Yairus dan yang kedua adalah seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saudara, kedua-duanya punya pergumulan yang berat, punya kesulitan. Yairus, anaknya itu sedang berada di ujung tanduk. Anak perempuan sedang sakit, hampir mati. Itulah yang dikatakan oleh Yairus di ayatnya yang ke-23. Anaknya sedang sakit keras dan mau mati. Dan di situ Yairus minta tolong kepada Yesus. Dengan sangat dia memohon, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Jadi Yairus berada pada situasi yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan karena anaknya ini terancam. Saudara. Ya. Dan kita bisa melihat, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Namun yang terjadi saudara, di dalam perjalanan itu justru orang banyak itu berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus dengan kehadirannya menjadi sesuatu yang sangat-sangat dibanggakan karena Yesus dengan karya layan ia menolong banyak orang. Pada pasal-pasal sebelumnya kita bisa melihat bagaimana Yesus mengusir roh jahat. Yesus menyembuhkan banyak orang, ya.
Lalu kemudian Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Orang lumpuh disembuhkan. Lalu kemudian Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Yesus juga menyembuhkan mertua Petrus dan seterusnya dan seterusnya. Bayangkan saudara. Siapa yang kemudian tidak mau dekat-dekat dengan Yesus? Siapa yang tidak mau melihat Yesus? Semua ingin melihat Yesus. Kenapa? Karena ada begitu banyak karya-karya, mujizat-mujizat yang dilakukan sehingga Yesus menjadi topik yang sangat-sangat hot sekali gitu ya. Jadi trending sekali, jadi viral sekali sehingga ada begitu banyak orang yang kemudian berbondong-bondong untuk menemui Yesus. Jadi saudara bayangkan desak-desakannya. Untung aja dulu belum ada COVID-19 ya. Jadi masih bisa berdesak-desakan. Oh kalau ada mah sudah repot itu. Ya. Polisi pasti sudah datang, itu pasti sudah ditangkap. Ini menimbulkan kerumunan ini. Ya. Berbahaya ini. Jadi, saudara bayangkan bagaimana kemudian situasi yang sangat hiruk pikuk dipenuhi dengan orang-orang. Di tengah-tengah situasi itulah kemudian tokoh seorang perempuan yang sakit pendarahan itu ditampilkan. Dikatakan bahwa seorang perempuan yang sakit pendarahan ini sudah berulang-ulang diobati berbagai tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Itulah yang bisa kita lihat di ayatnya yang ke-26. Dan dia mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah kerumunan banyak orang itu, perempuan yang sakit pendarahan itu, dia mendekati Yesus. Berbeda dengan Yairus yang berbicara secara langsung, perempuan yang sakit pendarahan ini hanya ingin memegang, menjamah jubah Yesus. Dikatakan dalam ayatnya yang ke-28, sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan yang menarik saudara bahwa ketika si perempuan itu memegang jubah Yesus, apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Dan disitulah Yesus kemudian menyadari. Lalu Yesus mau mencari siapa pribadi yang menjamah jubah. Dan disitulah kemudian perempuan itu ya, dia kemudian menampilkan dirinya dengan tersungkur, dia dengan gemetar dan takut, ia bicara ya bahwa dialah yang kemudian memegang itu. Dan Yesus mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Yesus merespon. Yesus menyapa si perempuan itu secara langsung. Lalu setelah itu barulah kita diajak kembali untuk melihat apa yang terjadi dengan anaknya Yairus, saudara. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana ada kepasrahan dari salah seorang anggota keluarga kepala rumah ibadat Yairus itu, ya, dan berkata bahwa anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi Yesus mengatakan, tidak. Jangan takut. Percaya saja bahwa anakmu itu tidak mati.
Bayangkan saudara. Ini Yairus ini sudah ya, keluarganya sudah nangis-nangis begitu ya. Wah, ini anaknya ini sudah mati begitu ya, tapi Yesus datang mengatakan tidak, jangan takut, percaya saja. Apa yang terjadi setelah itu, saudara? Yesus kemudian mengajak murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, ya. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Orang-orang mengejek dan mempertawakan Yesus. Tapi disitulah kemudian Yesus mengatakan, ya, dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum. Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika anak Yairus itu kemudian bangun, saudara. Dari bacaan ini kita bisa melihat bagaimana Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu tidak menyerah dengan keadaan yang mereka alami. Mereka berjuang, saudara. Yairus yang kemudian berusaha untuk menemui Yesus. Padahal apa, saudara? Yairus ini adalah orang yang terpandang. Dikatakan bahwa ia adalah seorang kepala rumah ibadat. Tentu jabatan itu menjadi jabatan yang dihormati. Barangkali mungkin orang berkata, loh buat apa kepala rumah ibadat itu kok mohon-mohon sama Yesus? Apakah dia tidak ada harga diri? Kok bisa ya si Yairus itu ya yang jabatannya oke itu malah minta tolong sama Yesus? Tapi Yairus tetap memohon kepada Yesus. Gak peduli orang mau berkata apa, gak pusing dia. Yang penting dia percaya bahwa Yesus mampu menolong anaknya dan ia melakukan apa yang ia bisa lakukan. Dan begitu pun juga dengan perempuan yang sakit pendarahan ini, dia berjuang, saudara. Di tengah-tengah kerumunan orang, desakan-desakan itu, si perempuan itu percaya bahwa asalkan aku menyentuh jubahnya saja, aku pasti sembuh. Yairus dan perempuan ini mengajarkan kepada kita untuk tidak menyerah dengan keadaan kita. Namun pertanyaan yang penting yang perlu untuk kita renungkan adalah mengapa Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan ini tidak menyerah? Kenapa mereka tidak menyerah? Yang pertama, saudara, bahwa mereka yakin, iman mereka yakin bahwa Allah di dalam Yesus Kristus itu mampu untuk menolong mereka. Tanpa memikirkan status mereka. Kalau kita perhatikan, saudara, ini Yairus ini adalah orang terpandang. Sementara perempuan yang sakit pendarahan ini adalah orang asing. Yang tidak jelas asal usulnya, yang terpinggirkan, yang tidak dihiraukan oleh banyak orang. Sementara Yairus adalah orang yang terpandang. Orang-orang tahu bahwa dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Tapi apa, saudara? Yesus tidak membeda-bedakan. Yesus sanggup menolong setiap orang tanpa melihat latar belakang mereka. Maka keyakinan bahwa Yesus sanggup melakukan pertolongan tanpa membeda-bedakan itulah yang menjadi dasar untuk mereka terus mau berjuang. Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah membeda-bedakan siapa atau apa latar belakang dari orang-orang yang memohon. Tidak, saudara.
mau dia pengusaha bakso atau tukang bakso yang jualan di pinggir jalan, Tuhan tolong. Mau itu bos punya perusahaan PT di mana-mana, ataupun orang yang kemudian pekerjaannya hanyalah kemudian di ladang begitu ya, pekerja lapangan, Tuhan tolong. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menolong tanpa membeda-bedakan siapa orangnya, apa latar belakangnya. Dengan keyakinan itulah bahwa mereka terus mau berjuang, saudara. Dan lebih dari itu, Yesus menyebut mereka sebagai anak. Bahkan ketika perempuan asing itu, ya, Yesus menyebut apa? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hai anakku, sebutan yang sangat dekat bukan saudara? Kita gak bisa sembarang memanggil orang anak kita. Tapi Yesus dengan kedekatannya mengatakan hai anakku. Dan begitu pun kepada anaknya Yairus. Dikatakan di situ, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Dalam bahasa talitakum itu. Sebutan kedekatan yang mengatakan bahwa Allah di dalam Yesus itu sangat dekat dan mau menolong kita tanpa membeda-bedakan. Yang kedua saudara, bahwa mengapa mereka tidak menyerah? Karena Yesus pun tidak menyerah dalam menolong mereka. Perhatikan saudara, ketika kemudian si perempuan ini dia sembuh ketika memegang jubahnya, apakah kemudian Yesus biasa saja? Enggak. Yesus justru mencari siapa tadi yang megang jubahku. Dicarilah orang itu. Yesus tidak kemudian pergi begitu saja, enggak saudara. Yesus kemudian mencari siapa yang memegang dan kemudian dia mengatakan, dia menyapa kepada anak itu. Kepada si perempuan itu. Ada sebuah sapaan, Yesus tidak pergi begitu saja. Dan begitu pun juga ketika Yesus menolong anaknya Yairus, saudara. Bayangkan kalau misalnya Yesus itu menyerah. Ketika misalnya ada orang yang, ada saudara kepala rumah ibarat itu berkata, anakmu itu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ya. Kalau Yesus itu tidak peduli atau menyerah saja, mungkin bisa mengatakan, iya ya betul juga, emang sudah mati ya sudah, gak usah ditolong. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Enggak. Jangan takut, percaya saja. Anakmu ini tidak mati, dia cuma tidur. Bayangkan. Yesus tidak menyerah. Lah kalau Yesus tidak menyerah untuk menolong, masakan kita menyerah dengan keadaan kita? Masakan kita menyerah dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi? Saya tidak tahu saudara mengalami hal apa. Barangkali ada di antara kita yang karena pandemi ini di PHK. Tunggakan masih banyak tapi tidak ada penghasilan untuk dapat membayar tunggakan itu. Belum lagi kebutuhan keluarga, kebutuhan anak-anak. Atau barangkali ada saudara yang mengalami bagaimana situasi relasi anggota keluarga yang rusak. Saudara tahu ya bahwa justru fakta memperlihatkan ya, di tengah-tengah pandemi ini kekerasan di dalam rumah tangga itu semakin meningkat. Bahkan perceraian pun semakin meningkat. Kenapa? Karena intensitas pertemuan ya dan kegiatan itu dilakukan di rumah dan dengan orang yang itu aja.
Sehingga masalah-masalah yang harusnya tidak dipersoalkan menjadi dipersoalkan. Dan tak jarang saudara, konflik-konflik muncul. Dan jika tidak diatasi dengan baik, yang ada apa? Kekerasan. Ya, entah itu verbal ataupun non-verbal. Atau mungkin sudahlah kita berpisah saja. Barangkali ada di antara kita yang mengalami itu. Atau mungkin anak-anak muda yang sekarang itu kesulitan. Aduh, ini mau cari pekerjaan, tetapi sulit, ngelamar sini nggak bisa, ngelamar situ nggak diterima, wawancara nggak dipanggil lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Pergumulan demi pergumulan menjadi begitu banyak. Tapi saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit itu, percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Dia tidak membeda-bedakan siapa yang ditolong. Dan Allah tidak pernah menyerah dalam menolong kita. Masakan kita menyerah dengan keadaan kita, saudara. Saya dulu pernah punya rekan gitu ya. Waktu masih kuliah. Teman saya ini orangnya gak terlalu pinter. Tapi ya juga gak bodoh-bodoh banget gitu. Sedang lah. Semester demi semester kita lewati begitu ya. Dan selalu nilainya itu ngepas. Dan saya selalu lebih tinggi dari dia. Dia pernah mengatakan ketika dalam pertemuan gitu ya. Ketika dia sadar bahwa nilainya itu ya ngepas terus begitu ya, nggak pernah tinggi-tinggi. Dia mengatakan bahwa ya saya sudah belajar, saya sudah berusaha. Namun memang nilai seperti ini. Tapi karena nilai yang seperti ini, bukan berarti saya tidak belajar lebih sungguh. Saya tetap belajar. Apapun yang terjadi saya tetap belajar. Dan apa yang terjadi saudara? Dia lulus dengan nilai yang sangat baik. Bahkan dia melanjutkan studi S2-nya. Dan dia lulus dengan cum laude. Kenapa? Karena dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia tetap mau berjuang. Saya punya pengalaman berjumpa dengan ya salah seorang anggota jemaat ya di GKI. Dia mengidap kanker payudara. Situasinya sudah kritis begitu ya. Bolak-balik ke rumah sakit. Naik turun jatuh. Ya, situasinya kadang-kadang situasinya sangat jatuh ya. Tapi kemudian naik lagi, jatuh, naik lagi, dan begitu terus, saudara. Tapi dia pernah mengatakan bahwa saya tetap mau berjuang. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Apa yang terjadi saudara? Sekarang dia sembuh. Orangnya masih hidup. Dan dia bersaksi bahwa dia tidak menyerah dengan keadaan. Jadi saudara, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara sekarang rasakan, jangan menyerah. Saya tahu ini tidak mudah, tapi percayalah bahwa Allah sanggup menolong kita. Dan Allah tidak pernah menyerah dalam menolong kita. Dan dia menolong dengan caranya, saudara. Allah menolong dengan caranya, bukan dengan cara kita. Percayalah. Sebab ketika kita mengharapkan Allah menolong dengan cara kita akan gagal untuk melihat pertolongan Tuhan. Tapi ketika kita percaya bahwa Allah menolong kita dengan caranya, maka kita belajar untuk melihat pertolongan Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Kiranya
kita boleh terus berjuang di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Allah memampukan kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh diingatkan untuk tidak menyerah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Sebab kami percaya bahwa Engkau sanggup menolong kami tanpa membeda-bedakan kami. Dan kami juga percaya ya Allah bahwa Engkau tidak pernah menyerah untuk menolong kami. Dan biarlah kami juga boleh meresponnya untuk terus mau berjuang, memberikan yang terbaik. Kiranya Engkau senantiasa memampukan kami. Dan dalam syafaat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 yang terus dilakukan. Kami menyadari bahwa akhir-akhir ini terjadi kenaikan di beberapa tempat. Biarlah Tuhan, Engkau berkati tenaga-tenaga medis yang terus berjuang. Engkau berkati garda-garda terdepan, polisi, Polri dan juga TNI. Engkau berkati mereka Tuhan agar mereka pun juga dapat bekerja dan membantu untuk bisa menangani pandemi COVID-19 ini. Terlebih kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh setiap pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan, Engkau perlengkapi mereka, Engkau mampukan mereka agar mereka mampu menangani situasi yang tidak mudah ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan masyarakat di tengah pandemi ini. Biarlah Tuhan Engkau ajarkan setiap kami untuk dengan taat dan setia mematuhi protokol-protokol kesehatan. Kami mau dengan taat untuk memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Berkati kami, ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk masyarakat di wilayah yang terdampak bencana. Biarlah Tuhan, Kau berkati mereka agar mereka sanggup melewati situasi yang tidak mudah ini. Mereka mau berjuang, mereka mau tetap bertahan, dan mereka mau tetap setia untuk melakukan yang terbaik. Berkati kami juga agar kami boleh diutus untuk dapat menolong setiap saudara-saudara kami yang terkena bencana. Kami juga berdoa untuk gereja. Kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini, GKI Gayung Sari. Kiranya Kau berkati seluruh kegiatan ibadah dan program kerja. Segala sesuatu kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, gerejamu di tempat ini, kegiatan-kegiatan dan program gereja yang ada, senantiasa memuliakan nama-Mu. Berkati juga majelis jemaat, komisi dan para aktivis. Kiranya mereka juga tetap mampu memberikan yang terbaik meskipun di tengah-tengah situasi seperti ini. Mereka tetap mampu berkarya. Mereka mampu menjadi lebih kreatif. Mereka mampu dengan setia melakukan inovasi-inovasi untuk dapat memberikan, mempersembahkan kegiatan-kegiatan program-program yang berdampak positif bagi jemaat maupun masyarakat sekitar. Kami juga berdoa Tuhan untuk anggota dan simpatisan kami. Mereka yang mengalami lemah fisik,
dan dalam pemulihan. Berikan mereka semangat ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan agar mereka mampu untuk dapat berjuang untuk bisa pulih sehingga mereka mampu melakukan aktivitas dan kegiatan seperti sedia kala. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat kami atau simpatisan kami yang lanjut usia. Begitupun juga dengan anak-anak yang rentan terkena COVID-19. Kiranya Tuhan, Kau berkati dan melindungi mereka. Dan kiranya juga Kau berikan mereka hikmat, agar mereka juga mampu untuk dapat menjalankan protokol kesehatan. Kami juga berdoa untuk masalah perekonomian, masalah pendidikan, dan juga pekerjaan, dan kehidupan pribadi. Sekiranya ya Allah kami menghadapi begitu banyak pergumulan, biarlah Kau berikan kami daya juang, Kau berikan kami semangat, agar kami mampu terus untuk melakukan yang terbaik. Kami percaya bahwa Engkau berada bersama-sama dengan kami, menolong kami, memampukan kami untuk dapat melewati situasi-situasi yang sulit ini. Inilah ya Allah syafaat kami. Sempurnakanlah sebagaimana juga doa yang sempurna yang Kau ajarkan kepada kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan bagi Tuhan dengan mengingat nats yang terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Persembahan kepada GKI Gayung Sari dapat diberikan melalui transfer ke rekening BCA cabang Diponegoro atas nama GKI Gayung Sari, atau dapat diberikan melalui aplikasi mobile banking atau dompet digital melalui scan QRIS yang tertera dan menginformasikan ke admin kantor gereja untuk keperluan administrasi. Persembahan dapat pula diberikan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja dalam amplop tertutup dan diberi keterangan nama dan nominal. Melimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Melimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
Mari Bapak Ibu Jemaat kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, Engkau boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah online. Tuhan, bentuk syukur kami juga kami panjatkan Tuhan, kami upayakan juga Tuhan melalui persembahan yang kami berikan kepada Engkau. Sesuai dengan ayat Alkitab Tuhan yang baru saja kami dengarkan, dengan kerelaan hati Tuhan kami menyerahkan persembahan ini Tuhan untuk dikelola oleh para penatua atau orang yang Kau tunjuk Tuhan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan selalu ajarkan pada kami Tuhan supaya kami boleh mempersembahkan tubuh dan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Pakailah kami Tuhan, dimanapun kami berada, untuk menjadi saluran berkat, untuk masyarakat, untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang Kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu. Berjuanglah dan janganlah menyerah. Sebab Allah senantiasa menolong kita tanpa membeda-bedakan siapa kita, apa latar belakang kita. Berjuanglah, sebab Allah juga berjuang dan tidak menyerah dalam menolong kita. Kini terimalah berkat darinya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.